Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, waktu luang dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk bersama di majelis ilmu yang mulia. Sebuah majelis yang mana seorang muslim dan muslimah akan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan dijelaskan maknanya sehingga mereka tahu jalan-jalan kebaikan untuk diamalkan dan mereka tahu jalan-jalan keburukan untuk dijauhi dan ditinggalkan. Sebuah majelis yang orang-orang yang hadir di dalamnya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikatnya. Sebuah majelis yang akan meninggikan derajat seseorang baik ketika di dunia bahkan nanti ketika di surga. Majelis yang orang-orang yang menghadirinya tidak akan pernah sengsara selama-lamanya, dan majelis yang lebih utama daripada seorang melakukan amalan-amalan sunnah. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan di tafsir surat Al-Hadid, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-12. Ayat ini menjelaskan tentang salah satu fase panjang kehidupan manusia, yaitu kehidupan di akhirat. Kita tahu bahwa ketika seorang meninggal dunia, maka mereka akan menunggu di alam barzahnya sampai ditiupkannya sangkakala kebangkitan, setelah sebelumnya ditiupkan sangkakala kehancuran. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berkumpul di mahsyar, sebuah tempat yang tidak ada bagian yang tinggi menjulang dan tidak ada bagian yang dalam menjurang. Manusia akan berkumpul di sana, dari mulai manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir yang Allah ciptakan sebelum dihancurkannya dunia. Mereka berkumpul dalam kondisi tidak berbusana, tidak beralas kaki dan belum dikhitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sedekat 1 mil. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menghisap manusia. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy, mengeluarkan syafaatul uzmanya untuk menyegerakan hisap bagi seluruh manusia. Dan waktu itu adalah waktu yang sangat panjang, sehingga sebagian manusia mendatangi para nabi agar disegerakannya hisab, dan tidak ada seorang nabi pun yang bisa melakukan hal itu kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Kemudian dibagilah kitab catatan amalan. Ada orang-orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, yang itu merupakan pertanda kebaikan, yang itu merupakan pertanda bahwa dia akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan ada pula orang-orang yang menerima kitab catatan amalannya dengan tangan kirinya, dibalik ke belakang, dan itu adalah tanda kecelakaan. Dan setelah itu akan dilakukannya hisab, itu timbangan. Mereka akan dinaikkan di atas mizan pelakunya, amalannya, dan kitab catatan amalan mereka. Sebagian dari orang-orang yang tidak mendapatkan taklif, mendapatkan ujian ketika di dunia, seperti orang yang dungu, orang yang gila sejak kecil, orang-orang yang hidup di masa fatrah, maka mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melemparkan diri mereka ke dalam neraka. Ketika neraka telah didatangkan, maka orang-orang kafir akan diperintahkan untuk mengikuti sesembahan-sesembahan mereka, yaitu mereka akan mengikuti bebatuan
mereka akan mengikuti pepohonan, matahari, dan semua sembahan mereka itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Sehingga orang-orang kafir yatasaqatuna finnar, mereka akan berjatuhan ke dalam neraka sebelum dibentangkannya sirat di atas neraka jahanam itu sendiri. Sehingga tidak ada yang tersisa di mahsyar kecuali hanya dua golongan manusia saja. Yang pertama adalah orang-orang mukmin yang sejati dan orang-orang munafik yang hakiki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan surga, didekatkan dengan neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun membentangkan sirat yang menghubungkan antara mahsyar dengan surga yang terbentang di atas neraka jahanam. Maka ketika itulah tidak ada cahaya di arasatil qiyamah, di penghujungnya mahsyar, untuk bisa melewati sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang-orang yang akan melewati sirat, baik itu dia seorang mukmin ataupun orang munafik. Orang-orang kafir sudah tidak ada. Orang-orang kafir sudah berjatuhan ke neraka sebelum dibentangkannya sirat di atas neraka jahanam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-12, bahkan yang setelahnya, tentang kejadian itu, kejadian pentingnya seorang memiliki cahaya. Karena ketika tidak ada cahaya, maka besar kemungkinan mereka akan terpleset, bahkan terperosok ke dalam neraka jahanam. Karena sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam itu sangat panjang, dan dia lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang, sebagaimana perkataan Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis yang sahih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-12, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari engkau melihat mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, mereka memiliki cahaya yang bersinar baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya itu bersinar di hadapan mereka sehingga bisa menerangi jalan mereka, dan di sebelah kanan mereka sehingga mereka tahu bahwa sisi kanan mereka, bahkan sisi kirinya, adalah neraka jahanam yang sangat dalam sekali, yang kalaulah ada batu yang dilemparkan di dalamnya, maka 70 tahun dia baru mencapai dasarnya. Maka saat itulah mereka akan disambut oleh para malaikat yang mengatakan kepada mereka, busyrakumul yaum, kabar gembira untuk kalian pada hari ini, jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, telah menunggu di hadapan kalian di sana surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan kalian akan kekal tinggal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Ucapan malaikat ini memberikan optimisme para orang-orang mukmin bahwa mereka akan melewati sirat dengan selamat. Dan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman itu beraneka ragam. Ada yang memiliki cahaya sebesar ibu jarinya, ada yang sebesar rumah, dan yang paling besar adalah seorang yang memiliki cahaya sebesar gunung. Dia bercahaya sehingga terang benderang, dia bisa melewati sirat dengan secepat kilat karena dia memiliki penerangan yang luar biasa. Karena kita tahu kondisi di mahsyar dengan kondisi di hadapan neraka, yaitu di arasatil qiyamah, sangat berbeda. Ketika di mahsyar kondisinya adalah sangat terang karena matahari Allah dekatkan sedekat 1 mil, dan matahari sangat terik panas sehingga manusia berkeringat, berpeluh dengan sengatan sinar matahari tersebut. Adapun di arasatil qiyamah, di penghujungnya mahsyar, terutama ketika mendekati neraka jahanam, maka kondisinya sangat gelap sekali. Kalau seorang tidak memiliki cahaya, maka dia tidak bisa melewatinya.
Dan seorang harus terus melewati fase-fase itu, karena di belakang sudah menanti orang-orang lain yang juga harus melewati fase-fase di kehidupan di hari kiamat tersebut. Maka orang-orang mukmin yang dulu ketika di dunia mereka biasa berjalan di kegelapan menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji ilmu agama, maka mereka akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan. Mereka berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu beberapa waktu salat itu gelap. Seperti misalnya waktu Isya, apalagi waktu subuh. Waktu yang cahaya belum terang, tidak seperti siang hari. Maka orang-orang yang melangkahkan kaki ke masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'in." Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya di kegelapan malam menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala bin nuri tami yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Allah akan besarkan cahaya mereka karena mereka dulu telah melewati gelapnya malam untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sisi yang lainnya, orang-orang munafikin, karena mereka itu dulu memiliki keimanan, tapi karena keimanan mereka dipadamkan dengan kemunafikan, dengan kekufuran yang ada pada hati mereka, maka cahaya mereka pun dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika cahaya mereka padam, mereka berusaha mencari cahaya dari orang-orang mukmin yang ada di hadapannya. Dia ingin ikut mendapatkan sisa-sisa cahaya dari orang mukmin ada di hadapannya. Dan mukmin itu ketika melewati sirat, tergantung amalannya saat di dunia. Ada yang melewati sirat seperti kilatan petir, ada yang melewati sirat seperti angin, ada yang melewati sirat seperti burung, ada yang seperti kendaraan yang sangat cepat, dan berbagai amalan-amalan yang lainnya. Sehingga orang-orang munafikin pun tertinggal di belakang. Sehingga mereka mengatakan sebagaimana Allah sebutkan pada ayat yang ke-13, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naktabis min nurikum." Pada hari yang mana orang-orang munafik laki-laki dan wanita, mereka mengatakan, "Unzuruna, tunggulah kami." Kenapa mereka minta ditunggu? Karena orang mukmin cepat sekali. Mereka berjalan di atas sirat dengan secepat kilat. Ada yang seperti burung, seperti angin, seperti kendaraan yang sangat cepat, yang tidak bisa disusul oleh orang-orang munafikin, baik laki-laki maupun wanita. Dan mereka mengatakan, "Naktabis min nurikum." Kami ingin ikut di belakang kalian agar kami mendapatkan penerangan, dari menunjukkan pentingnya cahaya. Kalau seandainya orang-orang munafik itu bisa melewati sirat tanpa cahaya, maka seharusnya mereka tidak mengatakan ucapan semacam ini. Silakan kalian berangkat duluan, kami akan melewati sirat setelah kalian. Tapi karena gelapnya sirat, karena demikian gelapnya di neraka jahanam, maka mereka pun membutuhkan cahaya, meskipun hanya serpihan sisa cahaya dari orang yang memiliki cahaya saat itu. Dan di antara yang menjadikan lemahnya cahaya seorang adalah kezaliman yang dilakukannya ketika di dunia. Kenapa ada orang yang memiliki cahaya yang sangat terang, dan ada orang yang memiliki cahaya hanya sebesar ibu jarinya? Karena tergantung dari kezaliman yang dulu pernah dilakukan ketika di dunia. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman penyebab kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman itulah yang menjadikan kecilnya cahaya yang seharusnya besar, yang bisa menerangi seseorang. Sehingga orang-orang yang beriman yang dia akan meneruskan perjalanan di atas sirat, mereka mengatakan, "Ilarji'u wara'akum faltamisu nur." Kembalilah kalian di belakang,
Karena di belakang sana tadi ada pembagian cahaya. Di sanalah kami tadi mendapatkan cahaya untuk bisa melewati sirat. Irji'u wara'akum, kembali ke belakang sirat. Coba mundur ke belakang lagi. Faltamisu nur, silakan kalian cari cahaya kalian sendiri. Waduriba bainahum bisurin lahu bab, dan setelah itu diberikan dinding antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafikin. Dinding yang sangat tinggi, dinding yang sangat besar, yang tidak bisa ditembus dan tidak bisa dilompati. Dan di dinding itu ada pintu, yang pintu mengarah kepada orang-orang mukmin yang akan berjalan di atas sirat itu adalah pintu rahmat. Sedangkan di balik dinding itu, di balik pintu itu adalah siksaan bagi orang-orang munafikin. Sehingga semakin tidak mendapatkan cahaya orang-orang munafik, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan cahaya, sehingga mereka pun akhirnya tertahan di sirat. Dan ketika mereka berjalan, memaksakan diri berjalan di atas sirat, maka mereka pun akhirnya berjatuhan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Dan cahaya orang-orang munafikin ini akan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana padamnya keimanan mereka ketika di dunia. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, yu'ta kulla insanin minhum munafiqin aw mu'min nuran, akan diberikan kepada setiap manusia, artinya manusia yang ada di mahsyar saat itu, baik itu dia seorang munafik ataupun orang yang beriman. Dari mana kita tahu seorang itu munafik atau dia beriman? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala datang ke mahsyar dalam bentuk yang dikenali, sehingga mereka pun akan bersujud. Kalau dia seorang mukmin yang sejati, maka dia akan bersujud ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di arasatil qiyamah, ketika di mahsyar itu. Adapun orang-orang munafikin ketika melihat Allah di mahsyar, saat mereka akan bersujud maka tidak bisa bersujud karena punggungnya dijadikan kaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun yang berhasil bersujud saat itu, itulah dia mukmin yang sejati. Dan siapa yang tertahan, dia tidak bisa bersujud di arasatil qiyamah, maka itulah munafik yang hakiki. Dan salah satu yang menjadikan seorang ini muncul sifat nifak atau tampak kenifakannya, yaitu ketika ada seruan azan, ketika ada seruan salat berjamaah, dia tidak datang menghadiri salat berjamaah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Qalam, Allah menyebutkan yauma yuqsafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma yuqshafu an saqin, pada hari disingkapkannya betis Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang tidak sama dengan makhluknya. Sehingga setelah melihat betis Allah yang maha mulia tersebut, manusia pun mengenali ini Rabb mereka. Dan ketika itulah orang-orang munafik itu tertunduk hina karena tidak bisa bersujud ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka tidak bisa bersujud? Karena yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ketika mereka dulu di dunia dipanggil untuk bersujud bersama-sama di masjid-masjid Allah, mereka tidak mendatanginya wa hum salimun, sedangkan mereka dalam kondisi selamat, dalam kondisi sehat, tidak ada uzur, tapi mereka tidak menghadiri salat berjamaah. Kata Sa'id bin Jubair, muridnya Abdullah bin Abbas, ma nazalat hadhil ayah illa alladhina yatakhallafuna anil jama'at. Tidaklah turun ayat yang mulia ini kecuali berkenaan dengan orang-orang yang biasa meninggalkan salat berjamaah. Maka kata Nabi SAW dalam hadis, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, akan diberikan cahaya kepada manusia, baik itu orang munafik maupun orang yang beriman. Thumma yattabi'unahu wa ala jisri jahannam kalalib. Kemudian mereka akan mengikuti cahaya tersebut, dan di atas jahannam,
di atas sirat yang terbentang di atas neraka jahanam, keluarlah kalalib-kalalib, keluarlah pengait-pengait. Wa hasakun ta'khudhu man sya'allahu ta'ala summa yadfa'u nurul munafiqina thumma yanjul mu'min. Maka ketika itu kalalib akan menarik orang-orang yang Allah kehendaki, dan diantara yang akan ditarik oleh kalalib adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang yang menggambar dengan gambar makhluk yang bernyawa, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lainnya. Maka ketika itulah yudfa'u nurul munafiqina, padamlah cahaya orang-orang munafikin, thumma yanjul mu'min, dan selamatlah orang-orang yang beriman. Ketika sebagian orang-orang mukmin yang berada di sekitar atau di baliknya, di belakangnya orang-orang munafikin, melihat orang-orang munafik cahayanya padam, maka orang-orang yang beriman yang melihat kejadian itu, mereka takut, sehingga mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim. Allah menyebutkan di sana, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kata orang-orang yang beriman, saat melihat orang-orang munafikin cahayanya padam, mereka akan mengatakan, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami, jagalah cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Karena mereka tahu dosa itulah, kezaliman itulah yang akan menjadikan mengecilnya bahkan padamnya cahaya bagi orang-orang yang berada di saat itu ketika berada di arasatil qiyamah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, dan mereka pun akhirnya bisa melewati sirat, meskipun sebagiannya terkoyak dengan kalalib, dan sebagian dari mereka ada yang terjatuh ke dalam neraka jahanam, wal iyadzubillah. Jadi ayat yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah menggambarkan satu fase, yaitu fase di mana seorang harus melewati sirat, karena tidak ada jalan yang bisa menghubungkan seorang dari arasatil qiyamah menuju surga kecuali hanya lewat sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Dan saat itu dibutuhkan cahaya, dan diantara yang menjadikan besarnya cahaya adalah berjalannya seorang di kegelapan malam menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan kita menuju ke tempat yang mulia ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dianugerahkannya cahaya untuk kita semuanya pada hari kiamat ketika akan melewati sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan dan diberikan kecepatan di dalam melewati sirat sehingga bisa segera masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-14, yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafikin ini kembali memanggil orang-orang yang beriman, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu juga bersama dengan kalian? Kami dulu juga ikut ibadah bersama dengan kalian. Karena orang-orang munafik juga ikut beribadah ke masjid, mereka juga menunjukkan syiar-syiar Islam, mereka bersama dengan orang-orang yang beriman. Tetapi walakinnakum, kata orang-orang yang beriman, qalu bala, iya benar, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Kata orang-orang yang beriman, benar, kalian dulu bersama dengan kita saat di dunia, tetapi bedanya kami dengan kalian, kalian mencelakakan diri kalian sendiri, kalian menghancurkan diri kalian sendiri, wa tarabbastum wartabtum, dan kami dulu yakin dengan agama Islam ini, sedangkan kalian itu ragu-ragu dengan agama ini. Kalian tidak yakin dengan janji-janji Allah, kalian tidak percaya dengan ancaman Allah, kalian ada keraguan, beda dengan kami.
Kalau kami dulu yakin dengan apa yang Allah sampaikan kepada kami. Dan kalian wa gharratkumul amaniyu, kalian diberikan, ditipu oleh angan-angan syaitan yang kosong. Syaitan memberikan syubhat, memberikan bisikan-bisikan kepada kalian, dan kalian mengikuti bisikan tersebut sampai saatnya kalian pun tertipu dengan syaitan sehingga kalian pun menjadi orang-orang munafikin. Ingin mengingatkan kepada kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah bahwa seorang yang mukmin, seorang yang beriman harus berhati-hati dengan sifat kemunafikan. Karena meskipun dulu mereka bersama dalam satu majelis, dalam satu komunitas, tetapi di sana ada orang-orang yang berpeluang terjangkit penyakit nifak. Meskipun zahirnya bersama, tapi mereka bisa berpisah pada hari kiamat. Karena nifak itu sangat berbahaya sekali. Sehingga dulu para salaf, para sahabat, mereka sangat mengkhawatirkan diri mereka terjangkit penyakit nifak. Karena ketika penyakit nifak ini masuk, terutama nifak i'tiqad, maka nifak ini akan merusak keimanan, bahkan bisa membatalkan iman seorang. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang tabi'in yang besar, yang mengatakan bahwa aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat, dan semua mereka takut terjangkit sifat nifak pada diri mereka. Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat dan semuanya takut terjangkit sifat nifak pada diri mereka. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang dijamin surga, tetapi Umar tidak diberitahu oleh Nabi tentang nama-nama munafikin. Karena nama-nama munafikin hanya diberitahu kepada Hudzaifah ibnul Yaman, sahibus sirri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada yang lainnya. Maka Umar takut jangan sampai dalam susunan kabinet yang dibangun oleh Umar dalam pemerintahan selama 10 tahun itu ada orang munafik. Sehingga senantiasa Umar bertanya kepada Hudzaifah, apakah ada orang munafik dalam jajaran kabinetku? Bahkan Umar pun ketika ada orang yang meninggal dunia, dia akan melihat apakah ada Hudzaifah di sana. Karena kalau tidak ada Hudzaifah, maka ada peluang yang meninggal ini adalah orang munafik. Demikianlah para sahabat, mereka takut terjangkit sifat nifak pada diri mereka. Lahirnya, zahirnya dia seorang yang beriman, tapi batinnya telah rusak dengan sifat kemunafikan. Maka menyesallah orang-orang munafik saat hari itu, karena mereka tahu mereka akan mendapatkan ancaman neraka yang lebih berat daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir berada dalam neraka, adapun orang munafik maka mereka berada di kerak dasar neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kita tahu semakin bawah neraka semakin besar apinya, semakin panas dan semakin berat siksaannya, wal iyadu billah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun." Pada hari ini tidak diterima dari kalian fidyah, tebusan untuk kalian. Artinya tebusan yang bisa menggantikan kalian, posisi kalian di dalam neraka. Wala minal ladzina kafaru, tidak pula diterima tebusan dari orang-orang kafir. Kita tahu saat kita belajar tafsir surat Al-Ma'arij, orang-orang kafir ketika tahu tempat duduk mereka di neraka, yang sudah mereka lihat sebenarnya ketika di alam kubur, dengan dibukakannya lubang yang mereka melihat setiap pagi dan petang tempat duduknya di neraka, dan ketika hari kiamat mereka benar-benar melihat adanya hal itu, yaitu mereka melihat siksaan yang ada di neraka, maka mereka berpikir untuk menebus diri mereka. Yawaddul mujrimun law yaftadi min adabi yaumi idzim bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Jadi mereka berpikir ketika akan masuk dalam neraka, sebelum mereka tercemplung ke dalam neraka, mereka berpikir untuk menebus posisi mereka digantikan yang lainnya. Siapa yang diminta untuk menjadi tebusan? Bani, anak-anaknya,
terutama anak laki-lakinya. Wasahibati, istrinya disuruh menggantikan. Kemudian saudara-saudaranya, kalaulah dia seorang penguasa, rakyatnya suruh menggantikan. Tujuannya apa? Tsumma yunji, mereka semua ingin selamat dari neraka. Apapun yang mereka dulu punya, maka semua ingin dijadikan tebusan agar mereka lah yang disiksa, bukan dia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun." Pada hari itu Allah tidak terima tebusan dari kalian. Wala minal ladzina kafaru, demikian pula tebusan dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kalian, tempat kembali kalian adalah neraka. Hiya maulakum wa bi'sal masir, itu adalah tempat kembali, tempat berlindung kalian, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, sebagaimana buruknya hati kalian ketika di dunia. Ini mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang kafir saja, mereka ketika tahu azab yang sangat berat pada hari kiamat, mereka tidak ingin disiksa, karena siksaan neraka sangat pedih, dan mereka ingin bisa selamat dan tebusan mereka tidak diterima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-16. Ayat ini merupakan panggilan dan teguran bagi orang-orang yang beriman, yang mereka telah lama beriman tapi hati mereka belum khusyuk, belum tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil mereka, mengingatkan hati mereka, memanggil mereka, mengingatkan mereka agar hati mereka lunak, lembut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman hati mereka tunduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tunduk kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Kita tahu bahwa surat Al-Hadid adalah salah satu surat yang diperselisihkan tentang status maki atau madaniyah. Apakah ini surat makiyah atau surat madaniyah? Apakah ini surat yang diturunkan ketika Nabi masih berada di Mekah, atau sudah diturunkan setelah Nabi hijrah di Madinah? Ayat yang mulia ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 tahun setelah para sahabat itu masuk ke dalam agama Islam. Artinya ini adalah ayat makiyah, ayat yang diturunkan oleh Allah ketika mereka masih berada di fase Mekah. Karena kita tahu Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Maka setelah mereka belajar Islam, mereka mengenal Islam, Allah turunkan ayat ini untuk mengingatkan, apakah belum tiba saatnya kalian, wahai para sahabat, kalian kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kalian khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk dengan kebenaran yang diturunkan kepada kalian. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang 2/3 surat dalam Al-Quran belajar langsung kepada Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang tahu dengan tafsiran Al-Quran karena mulazamahnya belajar dengan Nabi SAW. Apa kata Abdullah bin Mas'ud tentang surat Al-Hadid pada ayat yang ke-16 ini? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kata beliau, "Maka baina islamina wa baina an atabana Allah bihadhil ayah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah illa 4 sinin." Tidaklah ada jarak antara keislaman kami. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat ke-6 pertama masuk Islam, sahabat awal-awal masuk Islam. Tidaklah ada jarak antara keislaman kami dengan teguran Allah dengan ayat ini. Apakah belum tiba waktunya orang-orang yang beriman antahsya'a qulubuhum li dzikrillah, hati mereka tunduk khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa 4 sinin, kecuali jaraknya adalah 4 tahunan. Jadi 4 tahun setelah mereka beriman Allah turunkan ayat ini, sehingga para sahabat pun kembali
tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan ternyata setelah keislaman mereka ada ujian yang sangat panjang, sehingga jangan sampai dengan ujian itu hati mereka menjadi kaku, menjadi keras, menjadi tidak bisa mendapatkan hidayah, tidak bisa lembut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebutkan pada terusan ayat ini, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan jangan sampai kalian wahai orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang sebelum kalian yang telah diberikan Alkitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka dulu telah mendapatkan hidayah dengan agama mereka, tapi fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ketika berjalan waktu yang panjang, mereka memeluk agama mereka dalam waktu yang panjang, faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras, hati mereka menjadi kasar. Wa katsirun minhum fasiqun, dan sebagian besar dari mereka menjadi orang-orang yang fasik, itu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita boleh menarik dalam konteks kita hari ini, betapa banyak orang yang telah mengenal hidayah sunnah. Mereka telah mengorbankan semuanya untuk bisa keluar dari masa buruk mereka, masa kelam mereka, menuju sejuknya hidayah Islam dan sunnah. Akan tapi yang menjadi permasalahan, akankah setelah berlalu masa yang panjang, sekian tahun dari masa hijrah itu, hati kita masih tersentuh dengan ayat Al-Quran? Kita masih bersemangat untuk melakukan ketaatan, atau sebaliknya, waliyadzubillah. Kalau yang terjadi adalah sebaliknya, maka jangan sampai kita seperti orang-orang ahlul kitab. Mereka belajar lama agama mereka, mereka memeluk lama agama mereka, tapi faqasat qulubuhum, hati mereka semakin keras. Bahkan sebagian dari mereka sudah kembali dalam kemaksiatan, kembali dalam kefasikan. Ayat yang mulia para jemaah rahimani wa rahimakumullah menjadi sebab taubatnya Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad adalah seorang sahabat, seorang tabi'ut tabi'in yang dulunya adalah seorang pembegal. Al-Fudail bin Iyad ini kalau membegal, dia membegalnya sendirian, karena saking beraninya, tangkasnya dia dalam melumpuhkan lawan-lawannya, dia sendirian kalau begal. Dan Al-Fudail bin Iyad ini cukup ditakuti di kalangan para kafilah dagang. Jadi ketika sudah ada Al-Fudail bin Iyad, maka mereka lebih baik menyelamatkan diri daripada harus berhadapan dengan Al-Fudail bin Iyad. Suatu ketika Al-Fudail bin Iyad ini, dia memanjat sebuah pohon, sebuah tembok, dia menaiki sebuah dinding, dia akan melancarkan aksinya. Maka tiba-tiba di kegelapan malam itu, dia mendengar suara sayup-sayup bacaan Al-Quran, alam ya'ninil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah tiba waktunya bagi orang yang beriman, hati mereka khusyuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu spontan dia mengatakan, bala wallahi qad ana, tentu iya demi Allah, qad ana, maka sekarang telah tiba waktunya. Sehingga Al-Fudail bin Iyad pun turun dari dinding tersebut, itu malam hari ya. Kemudian dia datang ke masjid, dia sholat subuh ke masjid, dan orang-orang yang ada itu ketakutan saat itu, karena ini ada Al-Fudail bin Iyad gitu. Kemudian dia menyatakan keimanannya, artinya dia kembali rujuk kepada agama Islam yang mulia ini, dan dia belajar Islam dengan luar biasa sampai dia menjadi ulama di kalangan tabi'ut tabi'in. Dan banyak sekali ucapan-ucapan indah dari Al-Fudail bin Iyad, meskipun dulu dia adalah mantan pelaku maksiat. Di antara ucapan yang dinukil dari Al-Fudail bin Iyad, karena dulu adalah mantan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kata dia, aku telah melihat dampak dari dosaku yang aku lakukan dulu dengan buruknya tunggangan dan pembantuku. Jadi dia dulu pernah melakukan kemaksiatan dan dia melihat dampaknya, buruknya pembantunya dan buruknya tunggangan yang dia miliki. Ini mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang salih, mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka menjadi tunduk, menjadi khusyuk dengan peringatan-peringatan tersebut. Dan banyak lagi yang lainnya, di antaranya adalah
Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang tertarik dengan masuk Islam karena membaca atau mendengar surat Thaha. Kita tahu Sa'id bin Jubair yang datang dari Mekah menuju Madinah saat akan memerdekakan tawanan perang Badar, kemudian mendengar Nabi SAW membaca surat At-Tur, dan dia pun mengatakan kadal qalbi an yatir, hampir saja hatiku terbang karena mendengarkan ayat-ayat tersebut. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ayat itu menjadi awal penyebab keislamannya Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Dan banyak lagi yang lainnya para sahabat yang mereka ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka pun tunduk dan kembali, bahkan sebagiannya beriman setelah sebelumnya berada dalam masa kekufuran. Maka tidaklah ada peringatan yang terbaik untuk manusia kecuali mengingatkan mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa dzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id, dan peringatkanlah manusia dengan Al-Quran bagi orang yang takut dengan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan bumi setelah kematiannya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan untuk bumi, sehingga bumi yang kering, yang tandus, dengan turunnya hujan itu maka akan kembali subur. Maka permisalan ini dijadikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan kembali manusia yang mati setelah terjadinya kiamat yang besar. Kita tahu setelah manusia meninggal dunia semuanya dengan kehancuran kiamat, maka akan turun hujan, dan manusia akan tumbuh seperti tumbuhnya sayuran melalui ajbuz zanab, melalui tulang ekor mereka. Maka sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan hujan, seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati pada hari kiamat. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan hati seseorang yang sebelumnya mati. Dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami agar kalian memikirkannya. Sehingga mempelajari ayat Al-Quran bisa mengobati hati, bisa menyehatkan hati, bahkan bisa menghidupkan hati yang sebelumnya mati. Kalau mereka mau memikirkan, mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang mulia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya orang-orang yang banyak bersedekah, baik laki-laki maupun wanita, wa aqradullaha qardan hasanan, dan mereka memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Artinya mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah akan melipat gandakan pahalanya untuk mereka, dan bagi mereka pahala yang mulia berupa surga. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi orang-orang yang beriman agar mereka banyak melakukan sedekah. Sedekah tidak hanya dengan uang. Sedekah bisa dengan kata-kata kebaikan, bisa amar ma'ruf nahi mungkar, bisa dengan kalimah-kalimah thayyibah, dan berbagai hal yang lainnya. Adapun ketika dikatakan infak, dikatakan qardan hasanan, pinjaman, maka itu adalah uang. Jadi ada sedekah yang berupa non harta dan kadang bisa berupa harta. Adapun ketika disebutkan pinjaman, maka itu berupa harta dengan infak. Maka Allah menyebutkan wa aqradullaha qardan hasanan. Barang siapa yang berani memberikan pinjaman kepada Allah. Dikatakan pinjaman karena apa yang kita infakkan pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, berapapun yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan mengembalikannya. Dan tidak dikembalikan dalam jumlah yang sama, tapi yudha'afu lahum, dilipat gandakan pahalanya untuk mereka.
Bisa dilipat gandakan 10 kali lipatnya, 700 kali lipatnya, bahkan kelipatan yang sangat banyak. Dan nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan surga. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, merekalah para siddiqun dan juga syuhada, orang-orang yang meninggal di medan peperangan. Maka lahum ajruhum wa nuruhum, mereka akan mendapatkan pahala mereka dan cahaya mereka. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, merekalah penghuni neraka jahanam. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat urutan manusia yang terbaik yang akan mendapatkan pahala dan cahaya sesuai dengan tingkatan mereka. Yang pertama adalah para rasul, walladzina amanu billahi wa rusulihi. Itu para rasul yang paling tinggi derajatnya. Kemudian as-siddiqun, orang-orang yang membenarkan kebenaran, membenarkan agama Islam dengan keyakinan yang sangat kuat. Kemudian level yang di bawahnya adalah para syuhada. Jadi para nabi, para siddiqun, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkatan mereka. Sehingga tingkatan ini akan mempengaruhi cahaya dan mempengaruhi tingkatan yang ada di surga. Meskipun ada orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi hanya bermodalkan dengan keimanan mereka yang kuat dan membenarkan syariat Rasul yang diutus kepada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW menyebutkan, inna ahlal jannati yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim kama tatara'awna al-kawkaba dhurriyil ghabira fil ufuki minal masyriqi awil maghrib. Sesungguhnya para penghuni surga, mereka akan melihat ghuraf, ya, melihat gedung-gedung yang berada di atas mereka. Kita tahu bahwa tingkatan surga itu ada 100, dan semakin tinggi pula kenikmatan mereka. Maka penghuni surga akan melihat tingkatan yang di atas mereka ada gedung-gedung yang sangat indah, sebagaimana mereka melihat al-kawkaba dzurriyah al-ghabira fil ufuq, sebagaimana mereka melihat gemerlapnya bintang-gemintang di ufuk timur atau barat. Kenapa mereka melihat indahnya orang-orang yang di atas mereka? Litafaduli ma bainahum, karena tafadul, karena keutamaan mereka di atas yang melihatnya. Artinya itulah kedudukan yang lebih tinggi dari mereka. Qalu, maka para sahabat menebak, siapa orang-orang yang berada di gedung-gedung yang indah di atas sana, yang gemerlapan seperti bintang-bintang yang ada di ufuk? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya. Wahai Rasulullah, itu pasti tingkatannya para nabi yang paling tinggi. La yablughuha ghairuhum, yang nggak mungkin dicapai oleh orang selain mereka. Artinya kalau kami pasti nggak bisa ke sana, wahai Rasulullah. Itu pasti tingkatan para nabi yang sangat tinggi sekali. Apa kata Nabi? Bala, iya benar. Itu adalah surganya para nabi dan rasul. Kemudian Nabi menyebutkan yang ini membantah keyakinan para sahabat bahwa mereka tidak akan bisa bersama di surga bersama para nabi. Kata Nabi, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya, rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin. Di sana juga ada orang-orang yang beriman kepada Allah, wa sadaqul mursalin, dan mereka membenarkan para rasul. Artinya mereka ini juga manusia biasa, bukan nabi, tapi mereka bisa didekatkan dengan para nabi yang ada di atas sana, sehingga mereka pun mendapatkan kenikmatan yang sejajar dengan para nabi dan rasul. Dan diantara yang menjadikan seorang mendapatkan surga yang tinggi adalah kecintaan mereka kepada nabi mereka, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya.
Ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Maka beliau pun kembali bertanya, apa yang kau telah siapkan untuk hari kiamat? Kata orang tersebut, aku tidak memiliki apa-apa kecuali kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Maka beliau mengatakan, fa innaka ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan orang yang engkau cintai. Kata Anas bin Malik yang membawakan hadis yang mulia itu, hadis Bukhari, kata beliau, wa ma farihna farhan ba'dal islami, tidaklah ada kebahagiaan bagi kami setelah kami memeluk agama Islam sampai kami mendengar hadis Nabi, fa innaka ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Fa ahabbullaha wa rasulahu wa Aba Bakrin wa Umara fa akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Maka kata Anas bin Malik, kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar dan Umar. Untuk apa kami harus mencintai mereka? Karena fa'arju an akuna ma'ahum, karena kami berharap bisa berada di surga bersama dengan mereka. Wa illam a'mal bi a'malihim, meskipun amalan kami tidak setingkat dengan amalannya para rasul, amalannya Abu Bakar dan juga amalannya Umar. Sehingga ada orang-orang yang bisa bersama dengan Rasul meskipun keimanan mereka tidak setingkat dengan imanan para Rasul. Ini mungkin para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas ya. Sedangkan ayat yang ke-20 dan setelahnya insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, memberikan kemudahan dalam memahaminya, dan kita dijadikan istiqamah dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya ajal menjemput kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengamalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi pembimbing, petunjuk yang akan membesarkan cahaya kita pada hari kiamat, yang akan menjadi penerang yang menunjukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.